Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Raiman dari kelas 11 perhotelan 1, nomor absen 6. Sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. A. Penerapan sistem demokrasi. Demokrasi adalah kekuatan tertinggi yang ada di tangan rakyat. Definisi yang sering dipakai untuk mengartikan demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi. 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan di antara warga negara. 3. Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui oleh negara. Macam demokrasi. 1. Berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Contohnya demokrasi langsung, perwakilan, dan sistem referendum. 2. Berdasarkan titik perhatian. Contohnya demokrasi formal, material, dan gabungan. 3. Berdasarkan ideologi. Contohnya demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Ciri demokrasi. 1. Keterlibatan rakyat dalam mengambil keputusan publik. 2. Pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap rakyat. 3. Persamaan hak seluruh rakyat. 4. Lembaga peradilan dan kehakiman yang independen. 5. Kebebasan pers. 6. Pemilu yang jujur dan adil. 7. Pengakuan terhadap perbedaan. B. Sistem demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila. 1. Demokrasi yang bertuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. 2. Berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. 3. Keselarasan antara hak dan kewajiban. 4. Penghargaan HAM. 5. Tidak menganut sistem monopartai. 6. Tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. 7. Mendahulukan kepentingan rakyat. 8. Aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat. 9. Tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. C. Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. 1. Periode 1998 sampai sekarang. Terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemberontakan KPK, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Periode 1965 sampai 1998. Pemilu dilaksanakan secara 5 tahun, terjadi penyederhanaan partai politik, mencuatnya korupsi. Periode 1959 sampai 1965. Menganut demokrasi terpimpin. Periode 1949 sampai 1959. Terjadi 2 pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara dan sistem pemerintahan. Periode 1945 sampai 1949. Demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. D. Membangun kehidupan demokrasi sesuai UUD 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi. 1. Persamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. 3. Distribusi pendapatan secara adil. 4. Kebebasan dan bertanggung jawab. Perilaku demokrasi tercermin. 1. Taat hukum. 2. Mengutamakan musyawarah. 3. Melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab. 4. Memilih pemimpin dengan cara demokratis. 5. Menuntun hak setelah melaksanakan kewajiban. Nilai demokrasi sesuai UUD NRI. 1. Kebebasan menyatakan pendapat. 2. Kebebasan berpendapat. 3. Kebebasan berpartisipasi. 4. Kesetaraan gender. 5. Kedaulatan rakyat. 6. Rasa percaya diri. Dan terakhir kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.